Oke, Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuan-tuan silakan bisa pimpin doa dalam hati saja ya. Kita berdoa Al-Quran. Terima kasih. Oke, supaya kita semangat melakukan pembelajaran di pertemuan ini, ya, Bapak ada sedikit pantun, nanti kalian bilang cakep gitu yang meriah ya. Oke. Nah, jalan-jalan ke Pajajaran. Kakinya sakit menginjak bumi. Marilah kita memulai kegiatan pembelajaran dengan semangat penuh di pagi hari ini. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan memeriksa dan terlebih dahulu. Oke, silakan diingat-ingat teman kalian akan pilih siapa yang hari ini tidak masuk. Tidak ada, masuk semua? Masuk semua? Alhamdulillah kita dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya. Nah, sebelumnya Bapak akan memeriksa nih seberapa siap kalian belajar. Coba alat tulisnya mana alat tulisnya? Ayo, dikeluarkan semua. Poin dikeluarkan semua. Bukunya, poin dikeluarkan semua ya. Dikeluarkan mas. Bukunya dikeluarkan. Itu mbaknya yang konsep sudah, bukunya sudah, alat tulisnya sudah. Oke. Nanti sudah siap ya. Nah, seperti yang Bapak instruksikan di minggu lalu, kalian membawa tab sudah disiapkan tabnya? Sudah ya, nanti ya. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari tentang apa sih? Nah, tadi kan sudah menyiapkan alat tulisnya, ada pulpen, buku, berarti sudah siap belajar semua? Ya, katakan sudah siap belajar semua? Kita hari ini akan belajar tentang apa? Nah ini tujuan pembelajaran kita di pertemuan ini adalah nanti kalian mampu mengidentifikasi penggunaan tanda baca dalam teks laporan hasil observasi. Nah itu tujuan kita ya. Pak, manfaatnya untuk apa mempelajari tentang itu? Nah, manfaatnya adalah kita ketika mempelajari tentang tanda baca, kita dapat mengetahui ini. Ketika kita menulis, baik tulisan di dalam pembelajaran maupun yang ditemukan di kehidupan sehari-hari, itu kita bisa tahu bagaimana menulis yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah itu ya manfaatnya ya. Nah lalu kita pembelajarannya menggunakan metode apa? Nah ini metodenya, yaitu menggunakan metode tim game turnamen atau kita bermain turnamen ya, atau TGT. Nah itu ya. Oke. Nah, dari tadi masih pada lemes semua ini ya. Lihat di sana masih ngantuk, yang di sana belum semangat. Nah, maka kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, oke. Nanti Bapak jelaskan, kalian ikuti ya. Oke. Kalau Bapak mengucapkan pagi, berarti kalian tepuknya 1. Ya. Kalau mengucapkan siang, berarti tepuknya 2. Kalau mengucapkan malam, berarti tepuknya 3. Itu ya. Oke, bisa? Oke, konsentrasi, siap-siap ya. Pagi, siang, malam, siang. Ayo, konsentrasi. Pagi, pagi, siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, kita mulai memasuki pembelajaran di pertemuan ini. Nah, pembelajarannya kan tadi tentang apa? Tanda baca. Nah, Bapak akan bertanya terlebih dahulu nih.
Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu tanda baca? Nah, mungkin sebelumnya sudah dipelajari di kelas 7 atau di sekolah dasar SD ya. Nah, ada tanda baca apa yang sudah kalian ketahui? Ini, terus, oke, cukup. Nah, itu digunakan ketika kalian apa? Misalnya apa? Menulis bisa. Lalu kalau kalian di smartphone atau di HP itu biasanya menggunakan tanda baca nggak? Ya. Tanda baca apa yang kalian gunakan? Apa ya? Tanda tanya? Ya. Nah, itu ya, itu contohnya ada tadi yang kalian sebutkan ada tanda titik, tanda koma, itu ya. Oke. Nah, sebelumnya kita akan berdiri terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi tentang tanda baca, nah tadi kan sudah disebutkan ada tanda titik, tanda koma. Kita supaya mudah untuk mengingatnya, kita nyanyi bersama. Nah, tapi sebelumnya kalian saksikan dulu nih contoh nyanyian dari tanda baca menggunakan apa? Nada apa? Su, dan tekan bato ya. Oke. Nah. Silakan diperhatikan, nanti diskusi bersama-sama. Kenalan dengan tanda baca ada banyak ragamnya, mulai dari titik hingga sampai koma, tanpa tanda tanya. Lalu berikutnya ada tanda seru, kalimat perintah. Nah itu ya, kira-kira kalian bisa nggak kita nyanyi bersama? Bisa. Oke, nah Bapak contohkan terlebih dahulu supaya jelas ya. Oke, nah jadi nanti nadanya seperti ini. Mari berkenalan dengan tanda baca, ada banyak ragamnya. Mulai dari titik hingga sampai koma, tak lupa tanda tanya. Lalu berikutnya ada tanda seru, kalimat perintah. Janganlah dilupa, hafalkan segera dengan fungsi-fungsinya. Tanda titik untuk akhir kalimat, tanda koma pemisah kalimatnya, tanda tanya untuk kita bertanya. Jangan lupa, ayo hafal segera. Ya, oke, nanti kita nyanyi bersama. Bapak kasih ketukan menggunakan video ini, oke? Nah, tirukan bersama-sama ya. Ayo mas, di belakang tirukan ya. Oke. Yang semangat nyanyinya, oke? 1, 2, 3. Mari berkenalan dengan tanda baca, ada banyak ragamnya. Mulai dari titik hingga sampai koma, tak lupa tanda tanya. Lalu berikutnya ada tanda seru, kalimat perintah. Janganlah dilupa, hafalkan segera dengan fungsi-fungsinya. Ada titik untuk akhir kalimat, tanda koma pemisah kalimatnya, tanda tanya untuk kita bertanya. Jangan lupa, ayo hafal segera. Ya, nah, kalian bisa mengingat-ingat itu tanda baca dapat sering dalam ini titik, terus apa? Tanya ya. Nah, tapi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ada 4 saja, yaitu yang pertama ada tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, dan tanda titik koma, sesuai di buku paket kalian ya. Oke. Nah, kalian pasti tadi malam sudah belajar. Silakan Bapak tanya coba, apa itu tanda baca? Ayo. Ada yang tahu apa itu tanda baca? Yuk angkat tangan, nanti Bapak berikan poin. Ya, Bapak.
Jadi tanda baca menurut Mbak siapa? Mbak Naira itu adalah kesepakatan grafis untuk apa tadi Mbak? Untuk memisahkan satuan bahasa tertulis. Nah, benar sekali. Ada pendapat yang lain tentang apa itu tanda baca? Nama lain tanda baca itu apa? Apa? Puntuasi ya. Tadi kalian sudah ya. Apa itu tanda baca? Apa itu puntuasi itu sama saja ya. Oke. Nah ini ya, ini bisa dicatat terlebih dahulu. Jadi sesuai yang kalian katakan tadi bahwa tanda baca atau puntuasi itu adalah tanda grafis berdasarkan kesepakatan atau kalau dalam buku paket itu konvensional ya untuk memisahkan bagian-bagian bahasa tertulis. Dan itu tanda baca ya seperti yang sudah tadi kalian sebutkan. Oke, nah Bapak akan bertanya nih sebelum lanjut ke materinya. Kira-kira nih, apa fungsi dari tanda baca titik dalam suatu kalimat? Yo. Ya, Mas apa? Ya, tanda titik apa coba? Di akhir kalimat untuk apa tujuannya? Mengakhiri kalimat. Ada yang lain? Coba Mbak, itu apa Mbak? Fungsi tanda baca titik apa berarti? Untuk mengakhiri kalimat ya. Berarti selama kalimat itu ya. Nah, jelas sekali. Oke, kita coba. Nah, ini fungsi tanda baca titik ini fungsinya untuk mengakhiri kalimat atau ketika ada kalimat ya perhatikan ya. Atau ketika ada kalimat nanti di akhir harus diberikan tanda titik. Nah, itu punya tanda titik ya. Lalu yang kedua, coba Bapak akan bertanya apa fungsinya tanda baca koma. Ayo angkat tangan, sampaikan ya. Apa? Untuk merincikan atau mereka tidak unsur atau lebih ya bisa. Lalu Mbak tapi jangan tangan. Apa coba? Ya, untuk merincikan tidak unsur atau lebih. Oke, bagus ya. Kalian bisa kita salah bisa ya. Nah ini tanda baca koma berfungsi tadi seperti yang sudah kalian katakan untuk memerincikan tidak unsur lebih dalam suatu kalimat atau pernyataan itu ya. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya ada tanda baca apa? Titik dua harus dari buku paket kalian ya. Nah, fungsi tanda baca titik dua untuk apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, banyak lagi ya. Ayo, apa? Di belakang jika ada pendataan dan diikuti perincian. Oke, nah, ayo kita tadi yang kanan apa? Dipakai di akhir pernyataan dan diikuti pemerincian. Nah, benar sekali ya. Jadi tanda baca titik dua itu fungsinya digunakan di akhir pernyataan yang diikuti pemerincian. Nah, biasanya disandingkan dengan kata apa? Titik dua. Seperti ini ya. Berikut yaitu nah ini ya. Dan yang terakhir itu adalah tanda baca apa? Titik koma. Coba tadi yang belum menjawab. Ayo Mas. Oke, perhatikan dulu ya. Oke, tanda baca titik koma fungsinya untuk apa? Ayo. Ya, dulu ya. Berarti kata yang menentukan dengan setara katakan. Ya, kita ya. Coba lihat yang katakan. Menggantikan dengan setara dalam kalimat. Contohnya bagaimana? Coba satu contoh. Hari masih pagi, titik koma, penumpang masih sepi ya, benar sekali. Nah, jadi seperti yang kalian katakan tadi, bahwa tanda baca titik koma ini digunakan untuk mengganti kata penghubung. Nah, apa saja yang kira-kira bisa digantikan dengan tanda titik koma kata apa? Contohnya apa? Kata apa? Kata penghubung apa? Ayo. Apa Mbak? Tetapi, namun, apa Mas? Yang sebelah sana? No. Apa Mas itu yang bocor dulu? Kata apa yang digunakan untuk menggantikan penghubung? Tanda koma. Lagi tanda koma. Tanda apa tadi? Ayo dibantu temannya. Ayo. Titik koma ya untuk menggantikan kata apa? Hubung. Tanda hubung apa contohnya? Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Ayo. Apa? Nah, dari masuk pagi penumpang masih sepi ya. Nah, itu bisa. Oke. Lalu ada lagi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ada menggunakan kata serapan yang bercetak miring. Kira-kira nih, Bapak mau
memeriksa kalian sudah belajar atau belum tadi malam. Oke. Nah, Bapak akan bertanya tentang kira-kira nih kata apa yang biasanya ditulis dalam cetak miring kalau dalam pernyataan atau kalimat. Ayo katakan. Bahasa asing kita tadi bahasa daerah yang belakang. Bahasa asing dan bahasa daerah sekalian. Jadi kata serapan itu, nah kata yang belum diserap di dalam bahasa Indonesia seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Bahasa asing tidak harus bahasa Inggris, bahasa apa aja itu sudah harusnya ditulis bercetak miring. Seperti ini contohnya. Setelah selesai belajar, Rani berpamitan dengan berkata monggo kepada dunia. Nah ini seharusnya dicetak miring ya, karena Bapak kemarin tidak ada fitur untuk dicetak miringnya, sehingga Bapak berikan garis bawah. Oke, jelas sampai sini. Silakan bisa dicatat terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup? Ya. Oke, dicatat terlebih dahulu ya. Tadi. Oke, sambil mencatat, sambil perhatikan ya. Oke. Jadi sekarang kalian bentuk kelompok menjadi, ini berarti ada berapa? 8 kan? Nah, menjadi 8 kelompok. Silakan supaya enak, jadi berhadapan aja, depan belakang ya. Oke, yuk berhadapan aja. Oke, silakan perwakilan kelompok satu mengambil tab di depan ini. Ayo, perwakilan satu aja. Ketuanya, ayo. Sudah dapat semua ya berarti ya. Oke, kalau sudah dinyalakan terlebih dahulu. Kalau sudah dinyalakan, silahkan sambungkan atau tautkan jaringan internet ke channel ini. Sudah? Sudah terkoneksi? Sudah? Kalau sudah, silakan scan kode barcode atau barcode yang sudah disampaikan ini. Ya, scan ya. Silakan scan-nya menggunakan Google Lens. Nah, scan. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompok dan kelasnya. Nah, kemudian pilih jawaban A, B, atau C, atau D. Waktunya sampai pukul sampai jarum panjang di angka 8 ya. Oke, sampai jarum panjang di angka 8. Siap dikerjakan. Dikerjakan secara berkelompok. Ada masalah enggak? Aman mas? Aman? Aman? Ada kesulitan? Ini aman? Di sini bisa belum? Tidak bisa. Ya, dikerjakan.
Kamu sudah selesai belum? Nah, kalau sudah selesai dikirim, jangan lupa. Nah, sudah semua dimatiin dulu. Matiin, kita dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan permainan, yaitu tanya jawab menggunakan media wall. Nanti teknisnya bagaimana? Nanti di situ ada. Ayo perhatikan semua. Oke, suaranya dibagikan. Perhatikan konsentrasi. Ya. Nanti di sini. Nanti ada permainan dari wall. Di situ ada kolom-kolomnya, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, tadi kan sudah ada ketua kelompoknya. Nah, nanti ayo Mbak, ayo belakang, perhatikan Mas. Ayo perhatikan dulu. Mbak, ayo perhatikan dulu. Oke, nanti ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan, silakan kalian jawab dengan cepat. Berkompetisi dengan kelompok lain, siapa yang tercepat silakan angkat tangan terlebih dahulu. Setelah hitungan 3 lalu kalian jawab. Oke, ada pertanyaan nanti kalian jawab. Oke, Bapak sudah menyiapkan hadiah di sini. Jadi nanti ayo Mas, ayo perhatikan dulu. Nah, jadi nanti kalian berkompetisi ya. Oke. Bapak akan menunjuk satu kelompok untuk mengawali. Ingat, yang angkat tangan cukup ketuanya saja, tidak semua. Yo, dari kelompok bagian sana, barisnya itu milik nomor Bapak. Bapak? Ayo, Pak. Pak, kita buka nomor Pak. Angkat tangannya sebentar. Kira-kira ini membutuhkan tanda baca apa? Di dalam kalimat ini kira-kira membutuhkan tanda baca apa? Nah, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Nanti Bapak hitung 1 sampai 3 baru angkat tangan. Ya, oke, silakan didiskusikan ini butuh tanda baca apa dan tidak waktunya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Tangannya di bawah semua dulu. Nah, dan kita konsisten, oke? Di ruangan ketiga langsung angkat tangan yang terlepas Bapak akan ditunjuk. 1, 2, 2,5, 2, 3. Oke, tanda apa? Tanda bercetak miring. Yang bagian kata apa? Ya, kenapa Pak itu bukan tanda yang bercetak miring? Sempat? Ayo. Oke, selamat mendapatkan 2 kartu warna hijau. Tepuk tangan dulu. Ya lagi. Mbak, pilih nomor berapa? Nomor berapa? 6. Oke, kita lihat nomornya. Silakan didiskusikan bersama teman kelompok terlebih dahulu. Ini kira-kira butuh tanda baca apa? Pagi ini aku naik sepeda ke sekolah. Pagi ini aku naik sepeda ke sekolah. Sudah? Sudah didiskusikan? Oke. Bentar Mas, tangannya turun dulu. Nanti. Ya, nanti ya. Oke. Ya Mas, duduk. Kalau nggak duduk. 1, 2, 2,5, 2, 3. 1, 2, 3.
kira-kira dihitung kartu siapa yang mendapatkan paling banyak? Kelompok sini mendapatkan kartu berapa? Nggak dapat. Yang sini? 4. Yang sini? Yang situ? 6. Berapa? Mana? Itu mana? Yang mana lagi? Yang belakang? Berapa? Yang itu? Banyak? Berapa kamu? Yang itu? Yang belakang? 4. Berarti yang ini? 4. Yang belakang? 4. Berarti sama ini ya, 4 ya? Silakan yang menang tadi ada 2 kelompok maju ini. Maju, ini maju. Nah, ini 2 kelompok yang tadi menang dalam permainan atau kuis. Hadiahnya ya. Yang itu dapatkan juara, santai saja, besok masih ada pertemuan selanjutnya dan Bapak akan memberikan sama lagi, oke? Jadi tetap semangat untuk belajar. Oke. Nah, sekarang kita sampai pada pembelajaran. Silakan kalian kembali seperti tempat duduk seperti semula lagi, kemudian tabnya dikumpulkan ke depan, ya. Oke, tabnya dikumpulkan dulu ke depan. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini, ayo Mas, ayo perhatikan. Mempelajari apa saja? Ayo kita refleksikan, kita simpulkan pembelajaran kali ini. Ada baca, terus ada berapa tanda baca yang sudah kita pelajari? Nah, ada apa aja? Ini, terus koma, terus titik koma, terus titik 2. Nah, itu ya, itu tanda baca yang sudah kita pelajari. Ayo, yang belakang perhatikan. Nah, Bapak akan bertanya, apa fungsi tanda baca titik? Yuk, Masnya yang belakang yang saya lebih ngobrol. Ayo, apa? Ayo, apa Mas? Fungsi tanda baca titik tadi untuk apa? Mengakhiri suatu kalimat. Yang lain coba tanda baca koma fungsinya apa? Ayo. Ayo, tanda baca koma fungsinya apa? Menguraikan 3 unsur atau lebih dalam satu kalimat. Ya, oke. Sekarang fungsi tanda baca titik 2. Coba. Oke, di akhir tempat berikan ekspresi lagi supaya silakan. Sepakat? Sepakat? Yuk. Ayo. Kurang-kurang apa? Sepakat? Yuk. Apa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan. Biasanya sekalian bisa catat. Kalau nggak sempat catat, Bapak akan membagikan yang APD-nya untuk dikerjakan di rumah. Oke, ini dibaca dulu. Nanti Bapak jelaskan teknisnya. Jadi di sini kan ada lembar. Silakan kalian nanti mana soalnya? Nah, kalian nanti buatkan contoh kalimat atau paragraf yang menggunakan 4 tanda baca, masing-masing 1. Misalnya tanda titik, nanti kalian buat 1 kalimat atau 1 paragraf. Ya, kemudian tanda koma. Pelajaran kita pada pertemuan ini. Nah, ke depan kita akan belajar tentang apa itu business magic paket. Ayo. Menulis dan laporan hasil observasi. Nah, itu ya, kita ke depan akan belajar tentang materi menulis teks laporan hasil observasi. Silakan kalian bisa belajar dulu, dicatat, disiapkan di rumah. Besok Bapak akan mengadakan pertanyaan seperti tadi ya. Terima kasih apabila Bapak dalam mengampu kalian di mata pelajaran bahasa Indonesia banyak kesalahan atau kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Bapak mohon maaf ya sebesar-besarnya. Bapak akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.